Oke. Emang lu nggak ngecek? Gua hai dulu. Hai guys. Jadi kita bakal ngomongin kali ini. Kita ngumpul-ngumpul nih ya dengan para pet owners di sini. Di sini ada Tasya, dia piara apa? Tasya. Keren gitu sih. Gimana gue ya? Jok gitu kan. Ini piara anaknya kura-kura. Hamster dan kura-kura mini. Mini. Ini maksudnya. Oh, ini kura-kuranya guys. Ini si Elia, ini piara apa? Oh shut up. Ya. Dan teman-teman Di orang kidul loh. Oh iya juga banyak juga ya lu kan? Sekarang ini ada apa sisanya? sisanya burung, ada berapa? Tapi lu sendiri personal lu peliharanya apa? kucing sama hewan-hewan dia teman-teman sendiri. Oh maksudnya hewan-hewan tuh maksudnya teman-teman guys. Terus sama yang di ujung sana si Sherin. Goldfish. Dia baru mati lagi guys kemarin. Apanya? Ikan. Oh, Udah lama. Enggak lama, belum sebulan. Lu sampai sih? Kan lu snapgramin. Iya, yang punya dia. Iya. Kenapa lu yang? Udah oke kan. Udah lu beramat. Tet. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin 3 things we wish we knew before we get our pets. Jadi pets kita masing-masing nih guys. Dari Jadi kober. dari kucing. Oh, maksudnya hewannya dia. Iya, aku punya kucing. Kucing, anjing, ikan, hamster dan juga kura-kura. Banyak guys. Banyak. Oke. Jadi ini kan merah kucing, namanya siapa El? Nama kucing aku itu Ocean, dia tuh lucu banget. Jangan tanya namanya. Kenapa namanya Ocean? Karena pas aku beli kucing, itu filosofinya doang. Enggak apa. Kebanyakan lu karena namanya Ocean. Karena waktu aku beli kucing di videoin matanya biru kan, pas datang matanya hijau. Dan aku udah lanjut tuh beli kalungnya segala macem. Jadi Berarti lu lagi cerita penipuan. Tapi bukan ocean, lebih ke lake kali ya. ya gitu deh jadinya. Jadi namanya Ocean guys, gitu. Jadi kena tipu Kali aja. Oke, Ciliwung. terus Lumut. apa yang lu harap lu tahu? Iya. yang gua Matanya beda. dia sedih ya. Gak bisa. Dia wish dia tahu sebelum dia dapet Ocean matanya tuh bukan biru guys, itu dia wish. Iya. Jadi jujur aja sebenarnya aku tuh pengennya punya British short hair. Kan tuh bagus ya, tuh suka banget warnanya tuh kucingnya abu-abu, terus matanya kayak biru segala macem. Tapi duit nggak mampu ya, cuma punya budget ya 2-3 oke lah gitu kan. Tapi aku udah nyari 23 juta. 2-3 juta. Tapi tuh kayaknya nggak mungkin gitu uang segitu kan, karena udah nyoba-nyoba cari scholarship A, B, C, D, E, A, B, Z itu pokoknya banyak banget. Nah itu tuh kayak nggak nemu yang harga segituan, terus tiba-tiba ada tuh kan pas banget pengen jantan, warnanya abu-abu, matanya biru di video ya. Terus ternyata pas datang hijau, terus pas aku tanya-tanya ke teman-teman aku yang lebih ngerti kucing, ternyata nggak ada gitu kayak kucing lokal yang matanya biru kecuali British short hair gitu loh, ngerti gak sih? Jadi emang antara bodoh sama tipu tuh beda-beda tipis. Jadi gitu. Iya, tapi ya ini hal yang penting juga sih buat Iya, kan? kalian sebelum kalian kayak adopt, apalagi belinya online gitu yang nggak ngeliat langsung ya. Soalnya Elia ini salah satu korban tertipu guys. Iya. Selain dari ternyata warna matanya dan jenisnya ngaco, jenisnya juga ngaco nggak sih? Jenisnya nggak tahu deh, enggak sih kayaknya, tapi kayaknya emang itu bukan pig nose yang ori gitu loh. Lebih kayak itu hewan banyak penyakitnya ternyata pasti. Nah iya, itu dia, ternyata breedernya itu sangat tidak, bertanggung jawab. iya nggak bener juga. Udah selain dari ngasih hal-hal yang info-infonya yang palsu ya guys, ternyata si Ocean itu berapa bulan awal tuh kayak banyak banget penyakitnya kan. Iya, jadi dia tuh udah jamuran, terus punya kutu kuping, jamuran, Kutunya terus di kuping maksudnya. Iya. iya kalau kucing tuh gitu. sering apa ya rentan Iya, ya sih, rentan pokoknya kena kutu kuping. Habis itu si Ocean tuh ternyata pas datang beratnya itu cuma 350 gram. Gila, itu udah kayak, tau gak? Itu makanan Boba Sari. Makannya segitu. Emang di tulisannya berapa? Enggak, dia bilang udah 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan tuh pasti berarti udah 1 kilo. Dan dia datang, terus kan ini kan dia datangnya tuh 350 gram. Kucuk-kucuk dong ke dokter, ditimang ini cuma 350 gram. Iya tapi ini 3 bulan, enggak nggak mungkin katanya. Maksudnya kalau misalnya 3 bulan, itu maksudnya kalau emang kurang berat badannya dia 700 gram, 800 gram. Mendekati 1 kilo. Akhirnya disuruh balik ke dokter baru bulan depan, jadi disuruh beli susu buat baby cat segala macam dan mehong ya, susu baby cat gitu. Jadi
lumayan zonk sih. Terus ternyata kayak nggak kepikiran kalau kucing tuh jamuran. Sumpah gue nggak tahu kucing jamuran. Gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu jamurannya kan separah itu gitu ya. Gue jamuran habis, ternyata jamuran tuh separah itu dan susah banget ngerawatnya. Gue nggak pernah lihat jamuran Sampai habis putih-putih gitu nggak sih? putih-putih kayak ketombe, tapi lama-lama bisa jadi skabies. Dan jamur gue gitu. bayangin sekali biasa tapi gue nggak. Nah jamur tuh nular, terus kayak bulunya rontok semua, botak, terus geli banget itu. Oh yang ngeliatnya. botak, gue pikir botaknya karena lu bawa ke groomer. Enggak, itu Botak botaknya sendiri. enggak itu dibawa ke dokter, di ituin loh biar gampang ngasih salep segala macam gitu. Terus sampai kata gue sampai pusing banget, sehari harus 3 kali ngasih salep. Pokoknya jadi harus tahu ya sebelum beli pet, kayak penyakit pet tuh apa aja tuh kayak perlu tahu. Karena gue nggak tahu kalau jamur itu ternyata susah itu ngerawatnya, jadi rada shock gitu. Sehari harus 3 kali bersihin jamurnya, terus diolesin salemnya. Terus kayak gue capek sendiri, dan kayak ternyata kan gue juga punya aktivitas lain yang kadang tuh nggak sempat ngerawat Ocean, jadi kayak kurang telaten gitu. Akhirnya gue kirim si Ocean, kucing gue itu ke perawat, dan habisnya parah banget gitu karena Habis berapa juta gitu? 1,4 kayaknya. Dapat Ocean baru. Tadi gue mikir beli Ocean baru. Gak boleh gitu. Kita sudah bertanggung jawab mengadopsinya ya kan. Responsible. Iya, jadi kayak udah gitu. Soalnya kalau jamuran gitu ternyata di kucing bisa 3 sampai 1 bulan baru sembuh. Kayak gitu. Jadi poin kedua adalah harus mengenali penyakit kucing. Terus yang ketiga, saya pikir dulu ya. Enggak, tapi yang ketiga itu menurut gue kayak awal-awal beli kucing pas dia udah tahu jamuran terus zonk banget, jujur aja udah kayak yang sampai hopeless, yang kayak udah deh ini kucing mau dikasih ke orang, terus barang-barang jujur makanan Ocean itu udah aku stok banyak segala macam. Jadi menurut gue poin ketiga, kalau piara hewan tuh kayak jangan apa sih kebanyakan beli gitu loh sebelum hewannya datang, karena gue belinya tuh banyak banget makanan sampai kayak pasir nyetok 4-5 terus makanan segala macam, padahal ternyata makanan ini nggak cocok, gampang mencret segala macam. Cari tahu dulu yang cocok Cari apa. tahu, iya. Jadi banyak banget itu makanan Ocean, akhirnya gue kasih ke perawatnya Ocean yang waktu itu sembuhin jamur, karena Ocean ternyata cuma 1 yang cocok dari beberapa merek yang gue beli. Kalau nggak cocok, reaksinya di dia tuh apa? Dia mencret, Oh. dia mencret. Berarti nggak cocok di perutnya, bukan di lidahnya kan? Bau mulutnya lebih pekat kalau dia Lebih mau pekat. iya. Oh. Nah itu dia, jadi sebelum punya kucing mendingan ya nyoba-nyoba 1-2, jangan kayak gue nyetok semuanya sih. Ada nggak sih yang jualannya kayak nggak satu plastik gitu, jadi kayak maksudnya Oh, langsung beberapa variasi gitu ya? bukan kan ada tuh yang dia Ada 200 kan banyak merek kan makanan itu. Oh. Misalkan ada yang 1 kilo, cuman Iya. misalnya jualnya cuma berapa ratus gram. Ada. Nah, Beberapa eceran. pet shop ada sih, beberapa pet shop ada. Nah, gue beli Royal Chain tuh yang kayak warna pink, terus warna coklat gitu loh. Dan itu kan ukurannya lumayan ya, 350 atau 450. Jadi dia harus fokus ke yang nutrisinya tinggi. Jadi ada yang kayak makanan emang buat rambutnya biar cepet panjang. Oh iya, gitu. iya. Jadi emang kayak ya itu harus disesuaikan. Jadi kayak jangan Yes, self buying, iya, iya. jangan apa self buying apa, jangan kebanyakan beli gitu. Beli tapi kayak kurang tahu gitu ya. Iya, jadi poin ketiga kalian Iya. harus cari tahu tentang apa sih, kayak ntar makanan yang cocok apa gitu. Jadi jangan beli kebanyakan kayak gue banyak banget beli snack juga semuanya. Terus gue beli snack tuh kan gak snack yang basah doang, tapi yang kayak kapsul-kapsul gitu loh, nggak dimakan sama dia, jadi banyak tuh, belum ada, bingung kasih tahu ngasih siapa. Ya udah gitu guys. Iya, oke. Tiga dari saya. Terus mau nambahin dari yang Elia bilang, kan tadi lu sempat mikir yang kayak lu hopeless gitu kan? Iya. Nah ya itu sebenarnya tuh ada namanya, kalau kayak orang baru punya bayi itu namanya baby blues. Kalau anjing ada namanya puppy blues gitu. Jadi kayak berapa minggu pertama terus ternyata kayak punya anjing tuh super exhausting, kayak capek Iya. banget, bener-bener kayak mau nyerah, mau kasih aja kayak gitu, ada seringnya gitu. Iya. Jadi term ya gitu. iya ada, iya betul, ada term yang kayak gitu. Kalian harus tahu aja kalau kalian kayak gitu jangan nyerah. Atau nggak kalau kalian tahu kalian akan nyerah ya nggak usah piara guys. main aja sama Elia lo. Ya tapi menurut saya sih jangan menyerah, karena ketika anda nanti punya anak, anda akan merasakan itu. Jadi ini kayak percobaan ya sih. Speechless sih gue ngeliatnya. Iya. Ya tapi ya gitu, setelah lewat momen puppy blues atau kitten blues kayak gitu ya, langsung kayak
sayangnya tuh kuadrat-kuadrat. benar banget, gue udah di tahap itu. Terus kayak keluarga yang tadinya kayak ini kucing gitu sekarang kayak pada cinta banget. Jadi Ocean tuh sekarang dicintain banget di rumah. Kayak Eka pulang kerja tuh ke kamar gue, abang aku Eka tuh kalau misalnya ke kamar kayak kucing-kucing cari kucing, semua cari kucing. Jadi kamar gue tuh udah kayak gak ada private sih. Ocean Iya gitu guys. Gue juga bentar banget. Nggak ada yang bercanda. Gue juga ya, bentar. gue Iya udah gue yang paling ribet aja. Enggak, kalau hamster ya itu gue bilang benar, gue setuju sama Lia. Penyakit-penyakit yang kadang-kadang hewan itu lu tuh nggak kepikiran kalau ini tuh bisa jadi penyakit gitu loh. Ya, Kayak, iya. maksudnya ngerti gak sih kayak penyakitnya tuh ternyata benar-benar nggak kepikiran. Kalau kita kan sebagai manusia mikirnya, oh penyakit tuh kayak oh lu kayak mencret gitu-gitu, ngerti gak sih kayak diare dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau ternyata hewan tuh ada penyakit-penyakit tersendiri dan itu menurut gue penting lu ketahuin sih, supaya lu kayak tahu, supaya dia nggak begitu dulu. Gimana sih artinya mencegah gitu ya? Gak kaget juga gak sih kalau kejadian? Iya nggak kaget, karena kayak bingung banget tau tiba-tiba kayak dia ada bisul, dia ada apa gue nggak tahu sebenarnya itu bisul atau gimana, tapi kayak pokoknya ada benjolan tiba-tiba dan Di mata, yang di mata. Mungkin udah remaja, jadi Apa sih Al? ditato. Iya kayak gitu, atau kayak matanya tiba-tiba bengkak. Kemarin hamster gue tuh kakinya kayak terkilir gitu, jadi kakinya tuh kayak nyangkut di sela-sela itu, kandang sampai berdarah, dan kayaknya kakinya sekarang tuh kayak patah gitu deh. Tapi ya sekarang sih dia kayak bincang-bincang gitu, tapi dia sehat dan nggak kenapa-napa. Cuman kayak ya I wish I knew gitu ya, kayak oke, misalnya habitat yang aman dan lain-lain, supaya dia nggak kayak yang aman. ya kayak misalnya dia nggak kenyangkut dan lain-lain. Lu perlu tahu lah menurut gue itu kalau dari hewan. Sebenarnya semua hewan yang kayak gitu ya. Kalau kura-kura, gue tuh baru tahunya ini. Lu tuh nggak bisa asal-asalan nyatuin hewan, itu menurut gue lu juga perlu tahu sih. Lu emang nyatain kura-kura apa? Enggak, maksudnya gini loh, kura-kura gue kura-kura sama kura-kura. Oh gitu. Jadi kan kura-kura gue itu kan gue peliarin aja kan di teras gue itu. Nah terus gue tuh sebelumnya pernah masuk beli kura-kura juga. Gue masukin ke situ. Jadi asal lo tahu aja, gue dulu punya satu kura-kura pertama. Di kura-kura gue gitu itu tuh benar-benar kayak model kura-kura pemalu gitu, tau gak sih? Kayak jadi dia tuh nggak bisa dideketin, kalau dideketin pun langsung masuk dan lain-lain. Pokoknya kalem banget lah bisa dibilang ya. Terus dia itu terus gue beli kura-kura, dimana kura-kura yang kedua ini agresif. Oh gitu. Oke, jadi dia tuh kayak semacam suka ngebully si kura-kura gue yang satu Satunya ini. lagi. Yang punya gue tuh cewek. Ya kayak terus abis itu kura-kura gue yang apa namanya, yang kedua itu tuh nggak tahu brand hilang brand. Mungkin kayak gue yang buka pagar agresif suka gitu. Iya dia keluar kali karena dia cepet banget, sumpah dia tuh kayak agresif banget. Oh, jadi hujan banjir gak sih? Hujan banjir. Bisa jadi sih. Jadi ternyata cerita kura-kura yang lambat itu bohongan ya guys ya. Iya, menurut gue punya Itu kepribadian. mitos ya? Kura-kura tuh punya kepribadian. Dia tuh agresif banget. Bahkan kura-kura gue ini mau digigit mulu sama dia. Pokoknya agresif banget ya, kalau dikasih makan tuh dia harus duluan, kalau nggak dia bakalan kayak kayak robot lah, nyerobot gitu. Oke, terus dia tuh hilang, nggak tahu gue kemana, kayaknya Sampai mungkin sekarang itu hilang sampai sekarang. Nggak tahu ke jalanan, mungkin dia berkelana. Karena menurut gue dia tuh cepet banget sumpah. Mungkin buat dia kayak instan. Oke. Ya, Terus gue beli lagi nih kura-kura. kura-kura gue beli lagi lah. Ini sama-sama cewek-cewek dan cewek. Nah, kura-kura gue yang ini adalah kura-kura yang kalem. Tunggu, tapi lu tuh kalau beli yang masih kecil-kecil gini. Kagak udah segini. Oh. Jadi udah sama-sama gedenya sama kura-kura yang gue. Gue beli dulu kura-kura gue tuh dari segini sampai segede gini gitu kayak ibaratnya. Terus yang ketiga ini tuh kura-kura yang kalem gitu, Bren. Nah, tapi kura-kura gue yang pertama ini jadi agresif. Oh, gue tahu. Kayaknya itu kayak lebih kekuasaan. Ya, maksud gue kayak gitu. Jadi Karena gue kan ada gitu. Teritorial, gue baru tahu kura-kura tuh tapi bukan teritorial. gue juga tahu bukan cuma teritorial brand, tapi sekarang gini, kura-kura gue udah lebih lama loh di situ. Tapi ada orang baru yang bisa ngebullying dia. Apakah mungkin usia dari itu kura-kura? Gue juga nggak tahu kenapa. Maksudnya Ngerti gak sih? kalau dia yang ada orang baru datang, berarti itu emang teritorial, berarti itu sifat alami. Cuman kalau yang Sebelumnya iya yang sebelum kasus Dia kedua agresif itu kali ya. personality. Oh, ya. lebih dominan. Tapi kura-kura gue tuh ya, kura-kura gue waktu pertama kali si yang agresif itu datang, dia tuh nggak langsung menunjukkan oh ini kekuasaan gue. Padahal bisa dibilang kura-kura gue itu udah 5-6 tahun lah sendiri gitu loh. Tapi dia biasa aja, dia santai aja lu datang gitu. Tapi dia malah kayak ngebullying kura-kura gue yang ini. Tapi ibaratnya kura-kura gue ini tiba-tiba jadi agresif banget sampai detik ini gara-gara itu. Kayak kepribadian dia tuh jadi kayak berubah gitu loh.
Dan dia tuh jadi yang kayak ngebully yang baru gitu. Sumpah gue gak bohong, gue tuh sampai ngeliatin kura-kura gue. Gue suka misahin mereka kayak, aduh mereka tuh kayak mau yang satu mau gigit-gigit yang itu gitu loh. Sedangkan yang itu tuh kayak diem aja. Jadi kalau berantem tipsnya tuh gimana lu bisa ini? Ya udah bisa diomongin, bisa diomongin aja. Pokoknya gue tuh ngeliatin jadi kayak, iya kura-kura tuh kepribadian aneh banget. Jadi kayak maksud gue tuh jadi jangan sembarang nyampurin hewan tanpa lu tahu, terus lu tinggal aja gitu kan. Banyak kan maksud gue yang kayak, oh yaudah gue pengen beli anjing kayak gini, gue langsung nyampurin ini. Itu menurut gue juga lu harus tahu sih. Tapi Susan gue baru tahu guys kalau soal kura-kura sampai kayak gitu. Iya. Ya gue pikir ya udah kayak Gue tahu sih kalau sana kura-kura aja. bisa satu. Sini gue tuh beberapa kura-kura sih, ya udah ada sampai Kalau dari gede kecil gitu. nggak apa-apa, weh. Oh mungkin gitu. Iya, Iya, kalau benar. grow up together itu nggak Kayaknya masalah. tergantung ukuran sama juga nggak sih? Oh, atau nggak umur kan kita nggak ada yang Tahu. tahu. Iya ngaruh. Soalnya gue nonton di Irfan Hakim waktu itu. Tapi gue bilang juga berpengaruh sama Jadi si personality si kurang- kura-kura Jadi yang dia datang. trauma, dia belajar terus dia Iya, tahu. dia jadi merasa hidup ini keras gitu. Jadi kalian juga Gitu. harus kayak gitu, pilih temen juga harus kayak gitu. Dia kayak motivator anjir. Hati-hati tuh, dari hewan kita harus banyak belajar kok. Tapi bener sih, bener. Kayak lu temenan sama si ini tiba-tiba Personality lu bisa berubah. Bener. Ya ampun. Kayak gitu ya. Menarik loh. Menarik loh. I wasn't expecting that this Iya. pembicaraan akan jadi semenarik ini Iya, guys. iya. Gue juga kayak, gue tuh memperhatikan gitu kayak aneh Gue pikir kayak selama ini cuman kayak anjing doang yang Teritorial. personalitinya tuh yang paling kelihatan gitu loh. Oh, Kayak Iya misalnya kan? anjing bisa gini, anjing bisa gitu, kayak dia yang apa berantem lah, mau suka sama anjing ini lah, atau anjingnya jealous gitu. Gue tuh kalau Ya. anjing tuh gue sering banget denger. Tapi gue nggak tahu sampai kura-kura reptil, sampai dan mungkin dia emang ngeliatin, maksudnya lu jadi tahu nggak sih? Iya, Kalau iya. lu nggak ngeliatin juga lu nggak nyadar. Dia lagi sapu berani. Enggak dong, bukan kayak gitu. Gue kan kasih makan mereka. Kalau kasih makan itu personality mereka jadi kelihatan banget. Misalnya kayak lu kasih mereka porsinya masih punya masing-masing dong. Tapi yang si A ini langsung jadi agresif kayak nyerobot yang ini. Padahal biasanya tuh dia biasa aja dan kalau Ada lagi motivasinya. Aduh, apa? Orang-orang kalau pada kapan akan berusaha nyari duit segala macam. Itu kelihatan juga personality. dia agresif ya. Agresif, nah lihat Nolong dan lain. Oh iya bener juga. Iya, itu juga bisa tuh motivasi. Itu maksud gue yang sama-sama lapar kenapa yang ini tuh sampai kayak gitu sedangkan yang ini biasa aja gitu loh. kalau di anjing itu normal banget, nggak normal, jangan jadi normal. Iya dong, gue kalau Maksudnya, di tapi anjing itu sering kayak banget. make sense aja gitu kan. Iya sering terjadi anjing kayak gitu. Sering banget. Nggak tahu. Sering banget. Tapi namanya juga animal ya, hewannya. Iya. Pasti gitu lah. Kan mereka pasti berjuang demi makanan. Anjing Iya, bisa pintar siapa karena yang apa? Karena ngejar makanannya sebenarnya. Nah, banyak manusia kayak hewan juga. Aduh, Diana udah kayak lu lagi nyindir apa gimana sih? Lu kayak nyindirin orang. Tahu gitu. dah. Motivasi dong. Iya iya. Soalnya Shen, Bukan. Shen, Jangan nanya nama ya, karena aku nggak namain. Ikan mas, ikan koi. Koki, Oh kok goldfish, mas koki? Oh, namanya juga ya, koki. koi. Kalau koi itu yang di Yang pond gede-gede ya? Iya. Jago masak ya. Lucu. Anjir gue baru mikir. Menurut gue ya, kayaknya hewan paling gak ribet dipelihara karena basically yang lu pelihara itu adalah airnya. Airnya? Iya, jadi yang lu pelihara tuh airnya bukan ikannya. Ikan tuh ada sih penyakitnya kayak pencernaan biasanya karena dia kebanyakan makan kayak Oke lanjut sharein. tadi gue sama Ikan koki. oh ikan koki itu sebenarnya bukan ikan koki ya, maksudnya ikan apapun sebenarnya nggak ribet. Asalkan kan lu kasih makan cukup dan segala macam. Cuman yang paling penting itu sebenarnya kan di airnya. Kalau sakitnya kayak ikan koki ini, itu paling cuma kayak pencernaan gitu. Jadi kayak dia bisa perutnya kembung sampai lu tau kan bentuk koki itu gimana? Tahu. Bulat gitu kan? Perutnya bisa sampai Iya. kembung, dia jadi kayak nggak bisa kayak gitu. Perutnya kembung sampai dia tuh berenangnya kayak terbalik gitu ngambang. Gitu. Oh iya ya. Bukan Nah mati. itu biasanya yang punya itu biasanya keluarin dia terus pencet-pencetin perutnya gitu biar keluar biar dia nggak ngambang kayak gitu. Itu lu gituin sih. Gue untungnya nggak pernah kayak gitu karena gue nggak pernah overfeeding. Oh itu karena overfeeding. Karena mas koki itu bener-bener lu kasih makan sehari Berapa berapa dia kali dia bakal bakal makan, dia bakal makan. Dia nggak ada kayak rasa kenyang gitu. Oh ngerti. Terus tadi lo ngomong karena air, gue pikir dia kebun. Iya itu kalau misalkan dari hewan Kampung sendiri. minum air. Cuman kalau penyakit luar itu banyak banget dari airnya, dari
filter segala macam. Jadi yang sebenarnya tuh yang udah sebenarnya air. Pernah korengan gak ikan? Bukan korek kan, cuma dia kayak Kulitnya ada kenapa? kayak kena apa ya namanya tuh Kutil. kutu air setahu gue. Ceritanya dijemput kutil. Kutu air setahu gue. Terus gue pikir nggak ada ya? Enggak ada. Kayaknya nggak ada. Kutil Nggak ada. ada di Oh manusia mungkin doang ya, jadinya guys? kayak ini kayak luka, Potongan. kayak luka gitu jadinya. Jadi tuh kutu air biasanya gara-gara suhu air Lalu? kedinginan. Kalau misalkan Dingin itu kutunya banyak. iya, tapi nggak benar-benar nggak terlihat. Tiba-tiba di badan ikan lu tuh ada kayak macam jarum gitu, nah itu kayak gitu. Iya. Nah, biasanya tuh hujan tuh ngaruh ke suhu air akuarium kan. Makanya di akuarium gue itu ada Heater. water heater gitu, water heater. Kacau gak, lu miara ikan aja ada water heater. Iya. Gue Water kita heater. pernah ngobrolin soalnya, gue Iya. pernah nanya-nanya. Iya. Demi apa sih Syar ada water heater? Kan gue gak tau kalau gue Iya, water heater, UV sterilizer supaya nggak ada Nah itu nggak pakai video. supaya nggak ada banyak lumut. Oh. Syar, gue mau nanya deh, ikan lu tuh ada yang bertelur gitu nggak sih? Ada kalau. Kenapa mau lu? Tapi Tapi Kenapa kawin masuk? nggak? Kawin. Pertama kali gue pelihara ikan, gue bener beli 2 ikan. Dia kawin. Itu tuh nggak pakai bulan-bulan, langsung telurnya langsung kemana-mana. Tapi lu ambil nggak? kayak mutiara gitu. Terus telurnya udah Lu sampai geli menetas gitu, sampai menetas? Enggak. Lu geli banget. Gue geli karena bintik-bintik Iya memang. itu kayak fobia. Ah. Terus? Terus Lu apa ya? gua bersihin. Ini buat gue harusnya. Nggak segampang itu mesti di ada ininya juga. Inkubasi gitu. Mesti waktu itu semangat. Kalau enggak juga bakal endingnya mati juga gitu kan? Bener. Oh. Cuman ya itu dia terlalu banyak di akuarium, dasar akuariumnya jadi Oh di dasar, gue pikir ngambang. enggak Enggak. Ngambang ya ngambang. Gue nggak tahu cuma arwana. Kalau lu udah liat nggak sih telur arwana kuning kuning? Dan dia keluar dari mulut biasanya. Iya. Iya. Keluar dari mulut emang. Jadi bapaknya yang carry anak. Lu cupang? Lu pernah Cuang main dibui. Cuang. Cuang tuh dibui-bui. Oh bapaknya yang bui-buiin telur-telurnya. Jadi kayak yang carry itu oh gini, setahu gue kalau arwana ini, gue nggak tahu juga sih. Cuman intinya biasanya itu mamanya kan betinanya dia hamil, terus dia ngebuang. Abis itu sama bapaknya diambil ditaruh di mulutnya. Iya, Sampai menetas. Dia Sampai biasanya menetas, jadi dibuka tuh pas udah Iya, ya anak. udah ada kayak anaknya, cuman ada buletannya juga belakangnya jadi nyambung Oh. gitu. Iya, iya. Biasanya dia tuh nggak mau buka mulutnya kalau di peternakan arwana gitu kan biasanya suka diambil telurnya, suka di ngangkain gitu loh biar keluar. Protektif. Iya. Nah kalau masalah gue itu intinya Sebelum kalau soal air sebenarnya gue memang sebelum punya akuarium gede, gue sebelumnya juga udah punya akuarium, cuma kan yang kecil-kecil gini. Cuman sebelum gue berkeputusan buat punya akuarium gede, gue pelajarin dulu kan kayak biologisnya gitu loh, air segala macam. Wow, gitu ya. Terus Ya, habis ikan. itu udah gue pelajarin, gue udah ngerti lah, maksudnya kayak basicnya tapi agak mendalam juga. Cuman yang jadi masalah itu sebenarnya ukuran akuariumnya. Ukuran akuariumnya kan gede banget, bener ada dalam. Dan gue itu emang apa-apa kan sendiri, kayak konsumsi gitu pasti gue bersihin kan. Itu agak dalam, gue tuh mesti pakai bangku bakso Nah, itu berdiri, seru. iya kayak gitu. Kebayang banget, guys. Jadi lu mesti tahu kapasitas lo gitu loh sebelum beli akuarium. Ya. kalau misalnya lu pendek, Iya, beneran. Atau kalau misalkan emang lu punya kayak yang ngebantuin lu, kalau ini kan lu full sendiri gitu loh. Iya. Terus kedua itu rumah gue itu kan air pump. Jadi kalau bagus banget emang. enggak, tapi kalau buat ikan itu harus air tanah karena gue lupa deh. Kenapa? Iya, kenapa? Lebih masuk akal Aku sih kayak kan arusan soalnya kayak ngaruh ke arusan air gitu loh. Jadi kalau Tanah air tuh pump lebih itu kan kotor diem. loh. Tanah tuh lebih kotor loh. Air tanah. Enggak, tapi kan kalau buat kita mandi kan enggak coklat kan anjir. Iya, Iya. Gue lupa deh, pokoknya intinya gue tuh karena gue tuh pernah langsung, jadi kalau ikan itu mesti ada water change sekitar berapa persen, nggak boleh dominan juga, cuma sekitar berapa persen itu mesti water change. Dan air mesin itu kayak lu ganti sendiri apa yang dia natural sih? Itu tergantung juga lu settingannya awalnya gimana Oh my pokoknya. god. Kalau gue emang sendiri kan, gue belum, karena ya tadi gue belum ngerti akuariumnya karena gue terlalu fokus sama Ikannya. air. Oh, Gue terlalu fokus sama airnya. Nah, tadi gimana? Air water tanah. change. Iya, water pakai change. tanah itu. Nah. Terus
karena gue pernah ganti air kayak sekitar 50%, setengahnya, terus gue ganti air baru langsung dari air keran, itu ikan gue pada mati. Iya, karena nggak boleh. Nah, gue bingung dong gimana. Iya, mungkin pH-nya kayak gimana, karena tipe air di rumah gue tuh nggak cocok dengan ikan. Terus gue bingung gimana ya, maksudnya kalau gue, jadi tuh kalau sebenarnya bisa kalau pakai air punya gue, cuman gue mesti ngerendamin dulu airnya sekitar seharian, baru gue masukin ke situ. Ya kan, berarti gue butuh ember gede, ya kan. Terus bawa ini gimana? Biasanya gue satu-satu pakai gaya. Sementara dia pendek kan, harus pakai Terus jadinya gue bingung, jadi gue mikirnya yaudah gue pakai air aqua. Wah, orang kaya pakai air gua. galon mana apa sih fit. Iya harus perhatiin pH air sih guys. Iya semuanya. Jadi gue kayak sebulan sekali gue beli berapa galon terus gue taruh di situ. Berapa? Coba gue kepo. Berapa harganya? Paling 3 cukup. galon. Iya karena kan gue nggak yang kayak gue kosongin terus gue isi ulang. Tetap harus ada air lamanya. Iya. Harus ada. Itu emang semua jenis ikan atau berapa sih? Semua jenis ikan mesti kayak gitu. Tapi dia kayak paham banget gitu tau. Sumpah gue tuh pernah. Siapa Sherin? Iya. Dia sebelum beli dia pusing beli filter segala macam, dia ngejelasin Iya, gue dulu pernah punya ikannya gimana, gue kayak udah diganti aja gitu biasa hidup aja gitu ikannya udah Iya. Iya. Gak tau ya mungkin ada ikan yang belajar gitu tau. Karena ikan gue itu kan koki itu memang termasuk yang kotor. Keringat mereka, tai mereka itu tuh ngaruh ke air yang dimana nanti airnya juga ngaruh ke mereka bisa mati. Tapi koki itu yang bisa berubah warna itu Ya, yang bisa. karena sakit itu sih sakit. Bisa atau misalkan makanannya nggak cocok. Dia Berubah ada warna loh, guys. ada beberapa makanan yang bikin warna mereka buat warnanya itu biasanya warna mahal. Yang kayak 200 Terus setengah. biasanya apa? Kecu makanannya. Macam sih cuy. Tahu Iya, coklat. jentik ikan. Jentik nyamuk. Itu nyamuk. Bisa kalau koki itu kalau hewan biasanya dia yang udah gitu. Sekarang ikannya berapa? Kalau yang koki 40. Karena kalau tempatnya segitu doang tapi ikan gue banyak itu juga nggak bagus. Enggak, kopi 4 terus yang lain ikan apa? Ada yang kecil-kecil 4 juga. Nggak banyak kan, gue lagi nggak banyak. Kalau mau gampang menurut aku sih guys cupang aja. Iya itu kalau Seminggu nggak mati-mati aja kasih makan juga. Ih parah banget. Tapi iya, tapi Enggak, gua kasih makan maksudnya. parah banget seminggu. gue juga dari mana pengen banget dari Alun, cuman gue seru Marwana. Marwana tuh makan ini, makan bukan suara ikan juga ya? Iya dia memang ada yang kecil, bukan serem itunya. Gue takut gue gak bisa ngerawat Tikus juga boleh. karena bener dia lebih ribet. Iya diceburin aja sih makan. Tikus. Iya benar. Lele kali tuh makan tikus. Lah emang bener. Lele makan tikus. Tikus putih kecil gitu. Bisa Ya bisa, pokoknya kan dia kan predator intinya. Kalau dengar albino super itu Kita pasti makan ya. albino itu udah bisa. Soalnya kayak warna pekan gitu kan. Dia warna putih tuh yang mahal. Dan kalau di ikan tuh kayak jadinya kayak keren gitu. Iya premium Ya apapun itu lah, kalau hewannya jadi albino pasti kayak jadi kayak yang unik banget aja gitu deh. loh. Orang Kayak Kebanyakan nanya. Itu kayak apa banget. Kayak tanaman-tanaman di akuarium itu berfungsi nggak sih buat ikannya? tanaman yang di atasnya. Enggak pokoknya akuarium kan ada orang yang ngehias akuariumnya. Oh, enggak itu kan cuma biar aquascape doang. Oh, Buat jadi ikan. juga ada. aquascape gue seru banget. Cuman ada juga yang ditaruh di filternya. Gue rasa dia tuh jadi kayak gue kira ya ikannya jadi lebih nyaman kayak habitatnya gitu gue pikirnya. Memang ada ikan yang butuh habitat apa Kayak namanya? asli gitu loh dikasih pasir bawahnya. Tumbuhan-tumbuhan gitu ada. Makanya kalau lu suka aquascape biasanya dia belinya ikan-ikan yang memang khusus buat aquascape. Oh dia Yang dia sukanya tuh ngiter-ngiterin Kayak kalau Nemo sukanya ada ikan Nemo. apa koral. Dia suka di koral. Iya koral gitu maksudnya. Bukan ada al apa sih? algae gitu. Iya. Algae itu kan lumut. Iya. Apa sih? Kayak yang rumahnya ini yang Koral. rumahnya Nemo. Oh, rumahnya memang ini ya? Gue tahu ya kayak gini-gini tangannya kayak gini-gini. Iya, dia kalau Iya sekarang dia yang kayak jari-jari Kalau kecil. Iya, tapi itu itu namanya koral tuh gua. Iya sebenarnya itu tuh terumbu karang kayak gitu. Iya, terumbu karang yang hidup. Kayak ada yang gerak-gerak gitu loh. Iya hidup mereka hidup. Oh, jadi dibilang hidup itu karena ada yang gerak-geraknya itu Iya. yang mereka bilang. Dan warnanya keluar.
Oh iya, soalnya seinget gue pengen kalau misalnya Kalau yang kita lihat terukannya Di cuma laut. batu doang. Iya, nah, ya, beda-beda. dulu gue pikir sebuah tuh ya udah batu karang, tapi ternyata gue tahu kalau batu karang tuh sebenarnya tadinya Hai guys, sorry kepotong endingnya. Tapi ya begitu, intinya adalah sharing-sharing dari hamster and turtle owner, terus ada juga cat owner, juga fish owner. Ya pada dasarnya karena sebenarnya ya gue sendiri sepanjang berapa tahun ini, 2 tahun belakangan ini lah, semenjak corona ini kayak banyak banget kayak boleh juga nih piara hamster, boleh juga nih piara kura-kura, boleh juga ikan aja deh, ikan gitu. Terus kucing juga banyak, literally semua yang mereka piara tuh udah yang pengen gimana ya, udah pernah gue pikirkan untuk apa gue piara itu ya. Tapi habis itu kayak kelinci juga apa semuanya gitu kan. Tapi habis itu ingat ini satu hal yang perlu banget untuk kalian lakukan kalau kalian tertarik untuk mau piara sesuatu. Cari tahu, research, nonton YouTube-nya A Day with My Dog atau A Day with My Cat atau gimana gitu, atau kayak kalau fish gimana sih, kayak how I nggak tahu, wash my water atau apalah kayak gitu, nggak tahu sih ya, ganti airnya apa sih, tanknya, akuariumnya gitu. Kayak kucing gimana sih jelek-jeleknya kucing, gimana sih ribetnya hamster, bla 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 kayak gitu. Karena sejauh ini alhasil nggak piara apa-apa, cuma selain dari anjing, selain dari boba, karena research mulu. Dan dari research itu benar-benar bikin mikir kayak, iya nggak ya, apa nggak usah deh, ribet deh ntar ininya, ribet deh itunya, ini deh ini nggak usah deh, males banget begininya, ini bla 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 kayak gitu. Hasil nggak ada apa-apa, cuman boba doang, karena belum mampu gitu loh untuk se-PR itu banyak hewan. Walaupun sebenarnya suka banget, behind that itu ada tanggung jawab yang besar dan itu PR banget, and it cost a lot of money. Ya, that's it guys, semoga bermanfaat. Bye.